gajian baru masuk, tapi rasanya bukan milikmu. Tagihan listrik rumah orang tua sudah menunggu, biaya sekolah adik harus ditransfer, cicilan ini itu ikut antre. Lalu sisa yang ada di rekening, benar-benar untuk siapa? Untuk hidupmu sendiri, atau sekadar bertahan sampai tanggal tua berikutnya datang lagi? Malam sudah lewat jam 11, kamu duduk diam setelah hari panjang di kantor. Ponsel di tangan, aplikasi M-Banking terbuka, angka saldo terpampang jelas. Tidak ada tangisan, hanya napas panjang yang tertahan. Ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, karena bahkan mengeluh pun terasa seperti kemewahan. Kamu bekerja keras setiap hari, tapi bukan untuk menjadi kaya. Kamu bekerja agar tidak mengecewakan. Ironisnya, dalam proses itu, masa depanmu sendiri perlahan terkikis. Ini bukan tentang menyalahkan orang tua, dan bukan juga tentang jadi egois. Ini tentang mencari jalan tengah yang masuk akal. Inilah yang disebut generasi sandwich. Generasi yang terjepit di antara dua tanggung jawab besar, menopang orang tua yang belum siap pensiun, sambil mencoba membangun hidup sendiri yang layak. Ini bukan sekadar istilah tren, ini adalah realita yang dialami jutaan orang di Indonesia hari ini. Data menunjukkan lebih dari 70% pekerja Indonesia masih menanggung orang tua atau keluarga lain. Dan mayoritas dari mereka bahkan belum punya dana darurat sendiri. Angka ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata bahwa kamu tidak sendirian dalam situasi ini. Di video ini, kita akan kupas tuntas kenapa kamu bisa terjebak di posisi ini, apa dampaknya dalam 10 tahun ke depan jika terus dibiarkan, dan yang paling penting, bagaimana cara keluar dengan strategi yang tetap memungkinkan kamu berbakti tanpa menghancurkan masa depanmu sendiri. Tapi sebelum masuk ke solusi, kita harus jujur dulu, seberapa dalam sebenarnya kondisi ini mempengaruhi hidupmu? Karena banyak orang tidak sadar bahwa mereka sedang tenggelam, sampai semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Istilah generasi sandwich pertama kali dikenalkan oleh Dorothy Miller pada tahun 1981. Di negara barat, fenomena ini muncul karena usia harapan hidup yang semakin panjang. Namun di Indonesia, ceritanya berbeda. Ini bukan soal umur panjang, tapi soal sistem yang belum siap, dana pensiun yang minim, dan budaya saling menanggung yang kuat. Di sini, tekanan yang dirasakan terasa berlapis, bukan hanya mendukung orang tua, tapi seringkali juga saudara, bahkan keluarga besar. Data menunjukkan lebih dari 90% lansia di Indonesia tidak memiliki dana pensiun yang memadai. Artinya, hampir seluruh beban masa tua mereka berpindah ke generasi setelahnya. Kalau dilihat lebih dalam, generasi sandwich tidak hanya satu jenis. Ada yang menanggung orang tua sekaligus anak, ini tipe tradisional. Ada juga yang menanggung orang tua dan saudara, disebut tipe klub. Dan ada yang masih single, tapi seluruh penghasilannya untuk orang tua, ini tipe open face. Setiap tipe punya tekanan berbeda, tapi intinya sama, terjepit. Profilnya pun cukup konsisten. Usia akhir 20 sampai akhir 30, tinggal di kota besar, bekerja beberapa tahun, gaji antara UMR sampai belasan juta. Tapi anehnya, tabungan tidak pernah benar-benar tumbuh. Seperti Rian, 29 tahun, kerja di Jakarta, gajinya naik, tapi saldo tetap seperti angka yang hanya lewat sebentar. Yang sering tidak terlihat adalah biaya non-uang. Waktu dan energi ikut terkuras. Mengantar orang tua ke rumah sakit, mengurus administrasi, menjadi penengah konflik keluarga. Semua ini terjadi di sela-sela target kerja dan tekanan kantor. Ini adalah pajak tak terlihat yang jarang dibahas. Fenomena ini juga berkaitan dengan kondisi ekonomi yang lebih besar. Kelas menengah Indonesia cenderung stagnan, biaya hidup terus naik, sementara kenaikan gaji tidak selalu mengikuti. Akibatnya, banyak orang terjebak di posisi yang sama, bertahun-tahun tanpa kemajuan signifikan. Jadi, kalau kamu merasa lelah dan seperti berjalan di tempat, itu bukan karena kamu kurang berusaha. Itu karena kamu sedang memikul beban yang seharusnya ditopang oleh sistem, sendirian. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Akar pertama datang dari keyakinan lama yang sudah tertanam kuat, anak adalah investasi hari tua. Dulu, di era agraris, ini masuk akal. Anak membantu orang tua bekerja, lalu menggantikan peran mereka saat usia menua. Tapi di dunia modern yang serba uang, konsep ini berubah jadi beban finansial yang berpindah generasi tanpa jeda.
Akar kedua adalah rendahnya literasi keuangan generasi sebelumnya. Banyak orang tua tidak pernah dikenalkan pada instrumen investasi atau perencanaan pensiun. Tabungan disimpan seadanya, atau berharap pada satu anak yang dianggap paling berhasil. Ini bukan kesalahan individu, tapi kegagalan sistem edukasi yang tidak pernah mengajarkan hal ini sejak awal. Akar ketiga datang dari tekanan sosial yang halus tapi kuat. Ada dorongan untuk menjaga nama baik keluarga, memastikan rumah orang tua terlihat layak, menyekolahkan adik di tempat terbaik, atau menggelar acara besar agar tidak dipandang rendah. Ini adalah biaya yang tidak selalu penting, tapi terasa wajib karena tekanan lingkungan. Akar keempat adalah permainan emosi yang sering tidak disadari. Kalimat seperti, "Dulu kami berjuang untukmu, sekarang giliranmu," terdengar sederhana, tapi membawa beban besar. Rasa bersalah perlahan menggantikan logika. Cinta berubah jadi kewajiban yang tidak punya batas jelas. Akar kelima adalah sistem jaminan sosial yang belum cukup kuat. Perlindungan hari tua masih terbatas, sehingga ketika seseorang pensiun tanpa persiapan, keluarga menjadi fallback utama. Beban yang seharusnya dibagi oleh sistem, akhirnya jatuh ke pundak individu, yaitu kamu. Akar keenam adalah ekspektasi yang meningkat seiring kesuksesan. Saat penghasilan naik, permintaan juga ikut naik. Bantuan kecil berubah jadi kewajiban rutin. Semakin kamu mampu, semakin banyak yang bergantung. Ini seperti pajak tak resmi yang terus bertambah tanpa batas yang jelas. Dan akar terakhir, yang paling sunyi, adalah tidak adanya percakapan jujur tentang uang dalam keluarga. Tidak pernah ada pembicaraan terbuka tentang kebutuhan, batas kemampuan, atau rencana masa depan. Akibatnya, semua berjalan tanpa arah, memberi tanpa strategi, menerima tanpa rencana. Dari sinilah semua masalah mulai tumbuh. Dampak pertama yang paling tidak terasa tapi paling mahal adalah hilangnya efek compounding. Uang yang seharusnya bisa tumbuh sejak usia muda justru habis untuk kebutuhan hari ini. Selisih 1 juta per bulan mungkin terlihat kecil sekarang, tapi dalam 20 atau 30 tahun, nilainya bisa berubah jadi ratusan juta, bahkan miliaran yang tidak pernah sempat kamu miliki. Dampak kedua muncul di dalam pikiran. Ada rasa bersalah setiap kali ingin menikmati hasil kerja sendiri. Membeli sesuatu untuk diri sendiri terasa seperti mengambil jatah orang lain. Lama-lama ini membentuk pola pikir kekurangan yang membuat seseorang takut mengambil peluang karena merasa tidak pantas. Dampak ketiga terlihat di karir. Banyak yang sebenarnya punya potensi besar, tapi tertahan karena tidak bisa mengambil resiko. Tawaran kerja di kota lain ditolak, kesempatan belajar dilewatkan, bahkan promosi yang menjanjikan dihindari. Seperti mobil yang melaju dengan rem tangan masih aktif, bergerak, tapi tidak pernah maksimal. Dampak keempat adalah tertundanya fase hidup penting. Menikah, punya anak, membeli rumah, semua terasa harus menunggu. Bukan karena tidak ingin, tapi karena kondisi tidak memungkinkan. Waktu terus berjalan, tapi kehidupan terasa seperti tertahan di titik yang sama. Dampak kelima yang lebih berbahaya adalah munculnya jalan pintas. Ketika tekanan semakin besar dan solusi terasa buntu, banyak yang tergoda pinjaman online atau skema cepat kaya. Ini bukan karena mereka ceroboh, tapi karena keputusasaan dimanfaatkan oleh sistem yang memang dirancang untuk itu. Dampak keenam menyentuh hubungan keluarga itu sendiri. Niat awal untuk membantu perlahan berubah jadi beban emosional. Muncul pertanyaan yang tidak pernah diucapkan, kenapa harus selalu saya? Konflik dengan saudara mulai terasa, dan hubungan dengan orang tua tidak lagi sesederhana dulu. Dampak terakhir adalah yang paling panjang efeknya. Pola ini berisiko terulang ke generasi berikutnya. Jika tidak ada perubahan, anak yang hari ini kamu besarkan bisa berada di posisi yang sama di masa depan. Rantai ini tidak putus dengan harapan, tapi dengan keputusan sadar yang diambil mulai sekarang. Banyak yang percaya kalau berhenti memberi berarti jadi anak durhaka, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Berbakti bukan soal mengorbankan seluruh hidup tanpa batas, tapi memastikan kamu tetap mampu menopang dalam jangka panjang. Kalau kamu ambruk, siapa yang akan melanjutkan semua ini? Ada juga harapan diam-diam, nanti kalau gaji naik, semua akan beres. Masalahnya, kenaikan gaji seringkali diikuti kenaikan tuntutan. Tanpa sistem yang jelas, penghasilan lebih besar justru membawa beban lebih besar. Akhirnya, kamu tetap berada di titik yang sama, hanya dengan angka yang lebih besar. Banyak yang merasa investasi hanya untuk orang yang sudah punya uang banyak. Ini keliru.
Justru yang punya beban besar paling butuh investasi sejak awal. Tidak perlu besar, mulai dari jumlah kecil yang konsisten jauh lebih penting. Ini bukan soal nominal, tapi tentang membangun kebiasaan. Lalu ada ilusi jalan cepat, trading atau instrumen yang katanya bisa menggandakan uang dalam waktu singkat. Ini jebakan yang paling sering memakan korban. Perlu dipahami, sebagian besar orang yang masuk tanpa pengetahuan mendalam justru kehilangan uangnya. Dan bagi kamu yang punya tanggungan, itu bukan risiko kecil. Ada juga anggapan bahwa membicarakan uang dengan orang tua adalah bentuk ketidaksopanan. Padahal justru sebaliknya, tidak pernah membicarakan batas dan kemampuan hanya akan memperpanjang masalah. Diskusi yang jujur adalah bentuk tanggung jawab, bukan pemberontakan. Sebagian berharap saudara lain akan ikut membantu suatu hari nanti. Realitanya, seringkali beban jatuh ke satu orang saja. Biasanya yang dianggap paling mampu atau paling tidak enakan. Tanpa kesepakatan yang jelas, harapan hanya akan berubah jadi kekecewaan. Dan yang paling berbahaya adalah keyakinan bahwa orang tua tidak akan mengerti. Padahal seringkali mereka tidak tahu kondisi sebenarnya. Ketika disampaikan dengan jelas dan penuh hormat, banyak yang justru bisa memahami. Tantangannya bukan pada mereka, tapi pada keberanian kita untuk mulai jujur. Langkah pertama dimulai dari hal paling sederhana, tapi paling sering dihindari, melihat angka apa adanya. Dalam 1 minggu ke depan, catat semua pengeluaranmu secara detail. Pisahkan mana yang untuk keluarga besar dan mana yang untuk dirimu sendiri. Banyak orang baru sadar bahwa sebagian besar energinya habis bukan untuk hidupnya sendiri. Setelah itu, kamu butuh sistem pembagian yang jelas. Gunakan rumus sederhana, 40% untuk kebutuhan pribadi dan rumah tangga inti, 30% untuk keluarga besar dengan batas tetap, 20% untuk masa depanmu seperti tabungan dan investasi, dan 10% untuk pengembangan diri serta hidup. Kuncinya ada di batas, bukan di jumlah. Langkah berikutnya adalah percakapan yang selama ini dihindari. Bicarakan kondisi keuanganmu dengan orang tua secara jujur. Pilih waktu yang tenang, gunakan data, bukan emosi. Mulai dengan kalimat sederhana, bahwa kamu ingin merencanakan masa depan bersama. Ini bukan konfrontasi, ini kolaborasi. Lalu, ubah cara membantu. Jangan hanya memberi uang bulanan tanpa arah. Mulai alokasikan sebagian untuk membangun sumber penghasilan bagi orang tua. Bisa lewat instrumen yang stabil seperti deposito, obligasi negara, atau produk lain yang memberikan arus kas. Tujuannya jelas, mereka tidak selalu bergantung padamu. Perkuat pertahananmu. Banyak masalah besar muncul saat ada kejadian tak terduga seperti sakit. Pastikan kamu dan orang tuamu punya perlindungan dasar. Minimal BPJS aktif, ditambah proteksi lain jika memungkinkan, serta dana darurat yang cukup. Satu kejadian bisa menghapus kerja keras bertahun-tahun jika tidak dipersiapkan. Di sisi lain, kamu juga harus meningkatkan kapasitas penghasilan. Menghemat ada batasnya, tapi menambah penghasilan hampir tidak ada batasnya. Mulai dari skill tambahan, pekerjaan sampingan, atau usaha kecil. Targetnya sederhana, suatu saat kebutuhan keluarga bisa ditopang dari sumber lain, bukan hanya gaji utama. Terakhir, lindungi masa depanmu sendiri. Buat rekening atau instrumen investasi yang tidak boleh disentuh kecuali kondisi darurat. Anggap ini sebagai pondasi hidupmu nanti. Karena jika kamu tidak menyiapkan hari tuamu sendiri, maka siklus ini hanya akan berulang ke generasi berikutnya. Kita sudah membedah semuanya dari awal. Siapa itu generasi sandwich, kenapa banyak yang terjebak, harga diam yang harus dibayar, sampai cara keluar yang realistis. Intinya sederhana, berbakti tanpa menghancurkan diri sendiri itu mungkin, tapi tidak terjadi secara otomatis. Perlu keberanian, sistem, dan disiplin. Ada perubahan cara pandang yang harus terjadi. Dari sekadar bertahan hidup sambil menanggung banyak orang, menjadi seseorang yang merancang masa depan keluarganya secara sadar. Kamu bukan hanya anak yang memberi, tapi arsitek yang menentukan arah keuangan lintas generasi. Kalau setelah mendengar semua ini kamu merasa lelah, marah, atau bahkan ingin menangis, itu wajar. Kamu sudah membawa beban ini terlalu lama tanpa pernah benar-benar diakui. Dan hari ini, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu bukan gagal. Kamu hanya belum punya peta yang tepat. Mulai dari langkah kecil. Malam ini sebelum tidur, buka catatan di ponselmu. Tulis total pengeluaranmu untuk keluarga bulan lalu. Tidak perlu dianalisis dulu, cukup lihat angkanya. Karena perubahan tidak dimulai dari rencana besar, tapi dari keberanian melihat kenyataan. Ruang kaya tidak menjanjikan jalan cepat jadi kaya.
Tidak ada skema instan yang aman. Yang ada adalah proses berpikir jernih, keputusan rasional, dan langkah kecil yang konsisten. Di sini, kita membangun sesuatu yang tahan lama, bukan sekadar viral sesaat. Terima kasih sudah bertahan sampai titik ini. Topik ini tidak ringan dan tidak semua orang berani menghadapinya. Fakta bahwa kamu masih di sini menunjukkan satu hal penting, kamu ingin berubah. Dan itu sudah menjadi modal yang sangat besar. Kalau kamu merasa video ini relevan, bantu sebarkan ke mereka yang mungkin sedang berada di posisi yang sama. Tulis di kolom komentar, kamu termasuk tipe yang mana, dan langkah pertama apa yang akan kamu ambil minggu ini. Jangan lupa ikuti channel ini, karena di video berikutnya kita akan bahas cara membangun dana pensiun orang tua dengan langkah sederhana. Sampai jumpa, tetap waras, tetap kaya.